Halo adik-adik, selamat tahun baru 2024. Wah, seneng ya Kak Selamat Jessica. tahun baru Kak Sani, Halo Kak Jessica. Kak Lina. Kita warna-warni nih Kak Lina. Kak. Karena menyambut tahun baru ya Kak ya. Oke. Kita harus penuh warna. Iya, Karena betul, Kak. berkat-berkat Tuhan kita harapkan makin tercurah dan melimpah. Tentunya adik-adik di 2023 pasti banyak ya dibantu oleh Tuhan. Iya, pasti Kak. Kak Lina? Banyak Tuhan membantu. Banyak membantu. Apa dalam aja tuh hidup Kak Lina? kita. Banyak Kak, Tuhan udah membantu menyelesaikan semua pekerjaan saya. Pekerjaan. Membantu menyelesaikan semua masalah saya Kak. Masalah apalagi Dan masih banyak lagi Kak. kita diberi kesehatan. Iya, Coba Kak. adik-adik pinter. Tapi waktu mau ujian sakit. Gimana mau mengerjakannya ya kan? Iya. Makanya kita selalu butuh Tuhan. Dia yang akan menghiburkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Siapa mau diberkati Kak. adik-adik? Pasti semuanya mau Kak. Yuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan kebesaran dan kuasa kasih-Nya Allah kita melalui pujian Bangkit. Bangkit. Semua boleh bangkit berdiri ya Kak ya. Bangkit berdiri. Kita bersuka cita. Bangkit, serukan nama Yesus. Loncat, bangkit. Serukan nama Yesus. Maju adik-adik. Maju, nyatakan kuasanya. Buat siapa gemetar? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, loncat yang tinggi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi Kak? Ya sekali lagi Oke, Kak. bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, Gimana, Kak? hanya dengan Yesus semua masalah semua kita beres ya, Kak, ya? beres. Makanya kita harus percaya ya Kak Iya Lina. Kak, harus Dan percaya sama tentunya Tuhan. kita minta pimpinan Roh Kudus. Iya. Yuk adik-adik, kita mau minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita. Kita sikap doa yang baik. Kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa,
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Sekali lagi kita kasih. naikkan Selamat selamat pagi. pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tak Tuhan. henti-hentinya. Tak henti-hentinya. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Kami naikkan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kami rindu. Kami rindu. Memohon. Penyertaan Tuhan. Hadir. Di tahun-tahun ini. Di tahun-tahun ini. Biarlah. Kami penuh. Dengan sukacita. Dan percaya. Tuhan. Selalu. Memberi keberhasilan. Dalam hidup kami. Kami lanjutkan. Puji-pujian kami. Tuntun kami Tuhan. Melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah minta pimpinan Tuhan, Kak. Iya, Kak. Sepanjang tahun ini pasti kita diberkati. Ya, pasti, Kak. Nah, Kak, ini baju-baju yang bagus ini, kalau nggak pertolongan, bantuan dari kawan-kawan, wah, kita nggak bisa jadi seperti ini ya, Kak ya. Nggak bisa pakai baju seindah ini, adik-adik. Berarti kita mesti saling bantu-membantu ya, Kak ya. Saling bantu-membantu. Biar berhasil seperti ini ya, Kak ya. Iya. Jadi kita Adik-adik ngerayain tahun tahun baru. Jadi lebih semangat lagi semangat ya, Kak dan ya. meriah. Makanya adik-adik sama teman-teman harus saling bekerja sama. Iya, Nggak boleh saling membantu memusuhi. ya, Kak ya. Iya, Kak. Nggak boleh saling Berantem. Yuk kita mau bekerja sama. Karena apa? Kita punya tangan, diberi Tuhan untuk bekerja sama. Kerja buat Tuhan. Siap adik-adik bekerja untuk Tuhan? Kita pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar
sekali lagi tanganku, tanganku terjabat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, ternyata kalau kita bekerja buat Tuhan, tidak pernah sia-sia Iya, adik-adik. Kak, Ada apa tadi? Upahnya besar di surga, Kak. Upahnya besar di Iya. surga dan juga Meskipun di dunia. Meskipun kecil ya Kak ya, kerja buat Tuhan. Meskipun besar, semua upahnya sama ya Upahnya Kak ya. sama. Kita mendapatkan surga, kasih dan kuasa Iya. Tuhan. Untuk itu Kak, tapi kita harus Harus apa Kak? seturut akan firman Tuhan. Iya, benar, Nggak Kak. boleh bekerja seperti mau kita. Harus Iya, seperti maunya seperti Tuhan maunya adik-adik. Tuhan ya Kak ya. Makanya nanti adik-adik duduk diam, dengar petunjuk Tuhan melalui firman Firman Tuhan. Tuhan. Siap dengerin firman Tuhan adik-adik? Siap semua Wah, tuh Kak siap kayaknya semua. Kak. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus melalui pujian Firman-Mu firman-Mu pelita pelita bagi kakiku. kakiku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang Bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Semua lipet tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pimpinanmu, di dalam kami, memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau mesempurnakan setiap persembahan kami ini. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga pimpin kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Wah, kita harus siap-siap Iya, duduk Kak. mendengar Duduk petunjuk diam, Tuhan. dengerin firman Tuhan ya, Kak. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di 2024. Nah, oke Kak.
Yuk, Siap-siap, kita mau siap-siap. duduk. Ayo Kak Jessica. Halo adik-adik, selamat tahun baru 2024. Wah, hebat-hebat semua nih adik-adik sekolah minggunya. Di tahun baru ini masih tetap rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah sekolah minggu. Hebat-hebat semua. Nah, sekarang Kak Andre mau mulai firmannya. Udah siap belum nih dengerin firman Tuhan? Kalau udah siap, jangan ada yang main-main lagi ya. Jangan ada yang bercanda-bercanda. Makan, minum di rumah, semuanya. Buka matanya, buka telinganya. Dengerin Kak Andre mau berfirman ya. Nah, hari ini Kak Andre mau berfirman tentang sebuah bangsa. Kalau sebuah bangsa pasti adik-adik udah pada tahu semua nih ya. Bangsa apa? Bangsa Israel, betul. Nah, bangsa Israel saat itu keluar dari mana? Keluar dari perbudakan bangsa Mesir, adik-adik. Mereka pergi ke sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka. Ya, udah pada tahu semua dong. Tanah perjanjiannya apa? Ya, kemana? Ke Kanaan, betul adik-adik. Nah, dalam perjalanannya dari Mesir ke Kanaan ya adik-adik ya. Bangsa Israel pasti melewati banyak cobaan ya. Banyak kota-kota, banyak gurun, semuanya mereka lewati adik-adik ya. Nah, sampai suatu saat bangsa Israel lagi berjalan, ada sebuah bangsa yang mengintai mereka, yang ngeliatin mereka, yang gak suka sama mereka. Ada yang tahu gak bangsa apa? Bangsa Amalek adik-adik. Mereka ngeliatin bangsa Israel dari jauh. Bangsa Israel kan keluar dari Mesir. Mereka lagi jalan-jalan. Bangsa mereka liatin. Mereka gak suka sama bangsa Israel adik-adik. Sehingga bangsa Amalek ini mereka mau menyerang bangsa Israel. Ya, jadi ketika bangsa Israel lagi beristirahat dalam perjalanannya menuju ke Kanaan, mereka diserang oleh bangsa Amalek. Wah, adik-adik. Saat itu, nah ingat gak nih firman Tuhan? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa? Musa, betul. Iya, Bapak Musa langsung menyuruh salah seorang rakyatnya yang bernama Yosua untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Loh, kok Bapak Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ketika ada bangsa yang menyerang bangsa Israel, kenapa Bapak Musa menyuruh Yosua yang berperang? Emang Bapak Musa mau kemana? Mau lari ya? Mau kabur ya? Takut ya sama bangsa Amalek? Enggak ya adik-adik ya. Bapak Musa ini enggak takut, dia bukannya kabur ya. Jadi dia menyuruh Yosua untuk maju berperang. Bapak Musa, dia ternyata bersama saudaranya Harun dan Hur, mereka naik ke sebuah bukit adik-adik. Ya, jadinya bangsa Israel dan Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Bapak Musa dia naik ke sebuah bukit bersama Harun dan Hur. Ya, kira-kira mau ngapain ya? Bapak Musa ngapain? Bukannya bantuin Yosua berperang. Apalagi saat itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka belum mengerti caranya berperang. Bukannya bantuin, malah naik ke sebuah bukit. Ngapain? Mau tahu gak adik-adik? Kalau mau tahu, coba kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita baca di Alkitab. Ya, buka di Keluaran 17 ayat 11. Keluaran 17 ayat 11.
Ya, kakak bacain ya, adik-adik juga di rumah ikut baca ya. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi adik-adik, Bapak Musa ini ketika bangsa Israel dan Yosua berperang, naik ke atas bukit, dia di sana berdoa adik-adik. Berdoa sambil mengangkat tangannya adik-adik. Ya, berdoa sama Tuhan untuk memberikan bangsa Israel kemenangan adik-adik. Ya, jadi tadi di Alkitab dibilang apa? Kalau Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang adik-adik. Tapi ketika Bapak Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah adik-adik. Berperangnya sebentar gak adik-adik ya? Lama ya adik-adik ya. Berperang lama bisa berjam-jam. Kira-kira capek gak adik-adik angkat tangan terus begini? Capek ya adik-adik ya. Bapak Musa juga saat itu capek adik-adik. Bapak Musa udah ngangkat tangannya berjam-jam, udah lama. Tapi kalau diturunin, bangsa Israel kalah adik-adik. Jadinya dia harus angkat terus. Capek gak adik-adik? Capek ya adik-adik ya. Bapak Musa udah gak kuat lagi ngangkat tangannya. Tangannya udah pegel banget. Kakinya juga berdiri terus udah pegel adik-adik. Terus kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Kita baca sekali lagi adik-adik ya. Di Keluaran 17 ayat 12. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Wah adik-adik. Jadi ketika Bapak Musa udah capek, tangannya kakinya. Tadi yang naik ke atas bukit ada berapa orang? 3 orang ya adik-adik ya. Bapak Musa, Harun, dan Hur. Akhirnya Harun dan Hur ini dia ambil sebuah batu, ditaruh di dekat Musa supaya duduk. Dan tangannya diapain? Dipegang adik-adik. Ya, jadi Harun di sebelah tangan kirinya megangin. Hur di sebelah tangan kanannya megangin, satu-satu megangin adik-adik. Supaya apa? Supaya tangannya gak turun, jadinya bangsa Israel menang adik-adik. Ya, jadinya karena Bapak Musa dibantu sama Harun dan Hur, tangannya jadi kuat adik-adik, ngangkat terus sampai tadi apa? Matahari terbenam adik, sampai sore adik-adik. Wah, jadinya apa? Karena Bapak Musa menaikkan tangannya, bangsa Israel akhirnya menang melawan bangsa Amalek. Wah, adik-adik. Di sini adik-adik, dari cerita ini, kemenangan bangsa Israel diperoleh dari apa adik-adik? Dari Tuhan ya, pasti Tuhan yang memberikan kemenangan adik-adik. Tapi tadi apa? Kita lihat ya, Bapak Yosua, Bapak Musa, Bapak Harun, Hur, semuanya mereka saling tolong menolong ya adik-adik ya. Bapak Yosua berperang bersama bangsa Israel. Bapak Musanya berdoa sama Tuhan minta pertolongan, minta kemenangan. Ketika Bapak Musanya sudah capek, ada Harun dan Hur yang bantuin pegangin tangannya. Supaya tangannya jangan turun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menang adik-adik. Ya, jadi dari cerita ini kita diajarin adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling tolong menolong ya. Menolong sesama kita adik-adik. Misalnya contohnya apa? Contohnya nih, kalau di sekolah ada temennya yang gak bawa alat tulis, gak bawa pensil, gak bawa pulpen. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, ngapain adik-adik? Biarin aja, salah sendiri. Dia gak bawa alat tulis. Itu bagus gak kalau kayak gitu? Gak bagus ya adik-adik ya. Kita
Kalau kita punya 2, kita punya 3, kita punya lebih, kita kasih pinjam ya adik-adik ya. Contohnya lain lagi apa? Aduh, kalau lagi istirahat, kita mau makan adik-adik. Teman kita ada yang gak bawa makanan, kelaparan. Adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, mau seperti Musa gak? Mau seperti bangsa Israel? Mau ya? Jadi kita bagi makanan kita adik-adik biar teman kita juga bisa makan, gak kelaparan lagi. Nah, kalau di sekolah minggu gimana? Nih contohnya anak-anak kelas Galilea lagi buka Alkitab, lagi belajar buka Alkitab ya. Ada adik-adik udah bisa buka Alkitab. Lihat temennya yang masih belum bisa. Apa yang adik-adik lakukan? Bantuin ya. Ajarin teman-temannya yang masih belum bisa supaya nanti mereka semua bisa ya adik-adik ya. Itu dia firman hari ini ya adik-adik ya. Jangan lupa kita sebagai anak Tuhan kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Sampai di sini firmannya. Kak Andre, sekarang semuanya sikap doanya yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk mau saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.